Pemirsa, biaya pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menyikapinya dan tentunya tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Bapak Putut Endro Andanawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi, Pak Chandra. Pak Putut, ini emang pendidikan makin mahal. Betul. Setiap tahun selalu naik pastinya ini. Apa yang bisa kita lakukan ya sebagai orang tua untuk menyikapi ini? Ya, kalau saya pikir pertama kali kita harus sadar bahwa nggak memang kita harus tahu harga pendidikan memang selalu naik dari tahun ke tahun secara rata-rata mungkin 10-20%. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sadar dulu. Kedua, bagaimana menyikapinya. Menyikapinya bagaimana? Salah satunya ya kita harus mempersiapkan bahwa dengan biaya pendidikan yang semakin mahal itu persiapannya kalau bisa dilakukan sedini mungkin. Karena kalau ini kita telat mengalokasi atau mempersiapkan dananya, itu akan kesulitan nanti pada saat kita harus memenuhi kewajiban tersebut. Oke, sebelum berbicara mengenai persiapan dana, kiranya untuk memilih sekolah saja, terkadang orang tua agak bingung ini. Sekolah yang harus kita pilih untuk anak kita yang sesuai pada akhirnya ya. Dan pastinya juga terbaik buat anak-anak yang mana? Ini makanya, terbaik buat kita belum tentu terbaik buat anak. Cuman kita sebagai orang tua sebaiknya menyediakan yang terbaik yang kita mampu. Nah ini yang kita harus kita pikirkan, dan untuk mencari mana yang mampu, mana yang terbaik buat anak, pikirkan juga agak jangka panjang. Bahwa biaya pendidikan tuh nggak hanya TK, SD, SMP, kan sampai mahasiswa, sampai S2. Nah dari situ kita bisa lihat atau bisa melihat besarannya itu mana yang paling besar. Ini yang harus disiapkan dan itu banyak. Nah untung dari situ kita punya waktu yang lebih lama, jadi kita bisa mempersiapkan untuk itu. Nah persiapannya, apakah bentuk penghematan kemudian dapat menjadi opsi untuk hal ini? Salah satunya pasti, ya itu tadi saya bilang penghematan merupakan satu harus gitu ya. Tapi itu tadi pemilihan tadi mana yang akan kita alokasikan kemana. Jadi akan baik kalau tiba-tiba alokasi dana itu lebih baik umur yang untuk lebih panjang, investasi jangka panjang untuk misalnya mahasiswa, disiapkan dari sejak dini. Sejak dininya tuh sejak kapan Pak? Ya idealnya sebelum lahir harusnya sudah ada persiapannya, karena indahnya dari biaya pendidikan itu kita bisa hitung, bisa ukur kan bahwa untuk TK, SD itu tahun-tahunnya udah pasti. Jadi kita udah bisa merencanakan berapa lama investasinya, dan dengan jangka waktu investasi tadi itu akan nanti sangat menentukan pilihan investasi yang akan kita pilih untuk mencapai tujuan investasi tadi. Nah untuk mengantisipasi biaya pendidikan yang semakin mahal dari tahun ke tahun, belum lagi untuk nanti persiapan kuliah ya Pak ya, jenis investasi yang paling tepat yang seperti apa? Balik lagi teori investasinya, kalau jangka waktu investasinya pendek, otomatis investasi itu tidak didesain untuk bisa mengambil satu risiko yang tinggi juga. Karena kita mau pakai katakanlah 3 tahun lagi untuk sekolah anak segala macam dalam waktu 2-3 tahun, risiko dia untuk bisa terima risiko pasar yang tinggi itu juga enggak. Jadi akan disarankan untuk investasi-investasi atau jenis-jenis pendidikan yang masa akan digunakannya dalam waktu dekat, itu mengambil instrumen-instrumen yang mempunyai risiko rendah, seperti misalnya deposito, reksadana pasar uang, itu masih bisa. Menengah misalnya untuk sekarang saya anak baru lahir, tapi untuk SMP, SMA bisa yang campuran gitu. Tapi kalau misalnya untuk katakanlah anak saya untuk biaya kuliah nanti, biaya hidupnya kuliah nanti, nggak hanya cuma biaya masuk sekolah dan uang sekolahnya, itu bisa mencari instrumen-instrumen yang berbasis saham karena dia mempunyai tingkat pengembalian yang besar dalam jangka panjang seperti itu. Oke, sebagai penutup Pak Putut, barangkali ada saran bagi pemirsa sebagai orang tua di rumah barangkali yang menyaksikan kiranya untuk menyikapi biaya pendidikan yang semakin mahal. Salah satunya itu transparansi bagi seluruh anggota keluarga. Jadi nggak cuma orang tuanya saja sadar bahwa biaya sekolah mahal, anak-anak pun harusnya diberitahu juga bahwa biaya sekolah pun mahal. Nah, dengan anak-anak sadar, otomatis apa? Anak-anak juga bisa melakukan apa yang kita lakukan, orang tua lakukan, hemat, irit. Anak-anak pun juga bisa hidup dengan irit seperti itu. Oke, baik Pak Putut, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh